semua, nama saya Diana Novita dari LBH Apik Jakarta. Dalam video kali ini saya akan mendiskusikan tentang dampak dan konsekuensi perkawinan anak. Dampak dan konsekuensi perkawinan anak secara hukum, adanya perkawinan anak merupakan pelanggaran terhadap undang-undang di negara kita, yaitu 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Pada pasal 26 ayat 1 menjelaskan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk A. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak. B. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya. Dan C. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak. Sudah jelas ya teman-teman bagaimana dampaknya secara hukum. Secara kesehatan, anak-anak secara biologis, alat-alat reproduksinya masih dalam proses menuju kematangan, sehingga belum siap untuk melakukan hubungan seksual. Apalagi jika sampai hamil kemudian melahirkan. Jika dipaksakan, justru akan terjadi trauma, perobekan yang luas, dan infeksi yang akan membahayakan organ reproduksinya, bahkan membahayakan jiwa anak tersebut. Hal ini bahkan sebagai salah satu penyumbang tingginya angka ibu melahirkan. Selain itu, anak-anak juga masih minim mendapatkan informasi atau bahkan tidak terpapar sama sekali tentang kesehatan reproduksi, tentang kontrasepsi, dan juga infeksi menular seksual. Tentu saja situasi ini menempatkan mereka sebagai kelompok yang rentan. Selain itu, anak yang dilahirkan juga memiliki kemungkinan stunting atau prematur karena kekurangan asupan gizi yang baik dalam masa kehamilan ibu yang masih berusia anak. Dampak secara psikologis, anak-anak belum siap dan belum dapat bertanggung jawab tentang hubungan seksual. Hubungan seksual yang dilakukan anak akan menimbulkan trauma psikis berkepanjangan dalam jiwa anak dan sulit disembuhkan. Anak laki-laki yang menikah dipaksa untuk menerima situasi bahwa dia adalah kepala rumah tangga, penanggung jawab ekonomi keluarga. Sedangkan dalam rentang usia tersebut, anak masih harus menikmati waktunya untuk bermain bersama teman-teman sebaya dan mencari pengetahuan. Sehingga ikatan perkawinan bagi anak yang menikah, baik laki-laki maupun perempuan, menghilangkan hak mereka untuk bermain, memperoleh pendidikan, menikmati waktu luang, serta hak-hak lain yang melekat pada anak. Tentu saja hal ini akan berdampak pada psikis seperti depresi dan juga masalah dalam tumbuh kembang anak. Sedangkan dampak secara sosial, dalam masyarakat patriarki yang masih bias gender, menempatkan perempuan hanya menjadi pelengkap laki-laki, melayani dan melahirkan, serta mengurus anak. Ketika anak perempuan tidak mampu memenuhi standar patriarki tersebut, maka anak perempuan yang menikah rentan menjadi korban kekerasan. Bahkan dalam kajian yang dilakukan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Kesehatan, Bappenas, dan juga BKKBN telah menyatakan bahwa perkawinan anak merupakan bagian dari akar masalah kemiskinan dan menyumbang indikator ketimpangan pembangunan. Lalu apa yang dapat dilakukan orang muda dalam mencegah perkawinan anak? 1. Orang muda terlibat dalam kampanye pencegahan perkawinan anak tentu saja dengan mencari tahu mengapa sih perkawinan anak harus ditolak. Yang kedua, orang muda bisa terlibat aktif membuat kampanye-kampanye yang kreatif yang juga dapat dimengerti oleh masyarakat umum. Ketiga, orang muda terlibat dalam advokasi kebijakan yang dirasa baik dan bermanfaat untuk orang muda. Atau bahkan ikut bersuara jika ada kebijakan yang dirasa akan merugikan orang muda. Keempat, terlibat dalam musyawarah pembangunan dari tingkat RW maupun provinsi untuk memasukkan program-program anak muda dalam RPJMD. Kelima, tentu saja menjadi teman sebaya bagi kawan-kawan kita yang sudah terlanjur menikah di usia anak, memberikan informasi pada mereka tentang pendidikan, kesehatan reproduksi, dan lain-lain. Keenam, membangun komunitas atau kelompok anak muda untuk melakukan advokasi agar tidak terjadi perkawinan anak, baik dalam bentuk kampanye, diskusi-diskusi dalam kelompok masyarakat, advokasi langsung ke pemerintah, baik tingkat desa, kelurahan, bahkan tingkat provinsi. Menurut kamu, apa sih yang bisa kita lakukan sebagai orang muda? Atau apa yang sudah kamu lakukan untuk mencegah perkawinan anak? Tulis di kolom komentar dan jangan lupa bagikan video ini ya.